Halo pemirsa, apa kabar? Semoga Anda sehat selalu. Senang sekali saya Bella Fauzi bisa hadir menemani Anda dalam 30 Minutes with Kemendagri. Seperti Anda ketahui, saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Tidak terkecuali Indonesia. Per 26 Maret 2020 pukul 10.45 sudah tercatat sebanyak 790 kasus positif COVID-19 di Indonesia dengan jumlah pasien yang sembuh sebanyak 31 orang dan yang meninggal sebanyak 58 jiwa. Di seluruh dunia sudah terdapat lebih dari 470.000 kasus COVID-19. Hal ini tentu saja menjadi kewaspadaan bersama bukan hanya pemerintah namun juga pihak swasta serta masyarakat umum. Untuk itu kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai COVID-19 serta bagaimana roda pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dapat terus berjalan dalam situasi seperti ini. Pemirsa, inilah 30 Minutes with Kemendagri. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Bahtiar, Pelaksana Tugas Dirjen Politik dan PUM Kapuspen Kemendagri, serta Dr. Hewan Muhammad Indro Cahyono, ahli virus. Halo Pak, apa kabar Pak Indro, Pak Bahtiar, semoga sehat selalu ya Pak ya. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita sekarang begini saja ya Pak ya, salaman saja ya, tidak perlu bersalaman tapi dari jauh saja. Salam namaste gitu ya Pak ya. Oke, nah dari Bapak Bahtiar sendiri bagaimana Bapak melihat pemerintah sejauh ini menanggapi kasus COVID-19 yang per hari ini sudah di Indonesia sendiri sudah 790 kasus ya jumlahnya ya Pak? Iya, pemerintah sangat serius menangani ini. Kalau masyarakat perhatikan, pemerintah itu membentuk gugus tugas sampai mengeluarkan keputusan presiden, ada impres. Karena pandemi COVID-19 ini memang bukan hanya masalah Indonesia, masalah seluruh dunia. Iya. Sudah hampir 200 negara yang terpapar. Mau wilayahnya pegunungan, mau wilayahnya pantai, mau wilayahnya jazirah gunung Arab yang kita anggap daerah yang sangat panas misalnya, seluruhnya terkena. Jadi seluruhnya menembus batas-batas dan tak melihat siapapun gitu. Iya, betul. Dan karena kita virus ini tak terlihat, tak tampak oleh mata, sementara dia menyebar begitu cepat dan seterusnya, dan fakta-fakta juga menunjukkan banyak korban. Maka ini harus diatasi secara bersama-sama. Iya, betul. Maka pemerintah membentuk gugus tugas baik di tingkat pusat, di provinsi dan kabupaten kota. Bersinergi ya. Nah, apa yang harus dilakukan dan bagaimana, tentu harus masyarakat dan kita semua termasuk aparat harus memiliki pemahaman. Pemahaman siapa itu si COVID-19 ini. Nah, tentu ahlinya ada Pak Dr. Indro ini, salah satunya yang ahli di bidang itu. Baik. Supaya kita dalam melakukan penanganan memang kita mengenal. Jadi kalau melakukan penanganan harus kenal siapa lawannya gitu. Iya, betul. Nah, ibaratnya kita ini melakukan perang terhadap virus. Nah, lawan ini harus kita kenal. Nah, si virus ini siapa sih, si COVID-19 ini? Nah, mungkin Pak Dr. Indro yang bisa jelaskan itu. Baik, Pak Dr. Indro ya Pak ya. Nah, Bapak ini kan tadi kan Pak Bahtiar juga sempat menjelaskan bahwa orang yang tinggal di pegunungan sampai tinggal di pantai sampai jazirah Arab yang panas pun bisa terpapar virus corona. Nah, sebenarnya Bapak bisa menjelaskan nggak lebih jauh lagi mengenai coronavirus ini, sebenarnya dia jenis virus yang seperti apa sih, dan apakah dia memang bisa juga bertahan di iklim yang hangat atau dia bisa lebih cepat dibasmi jika iklimnya lebih hangat atau bagaimana Pak? Oke, jadi pertama kali sekali tentang coronavirus itu satu hal yang harus kita ketahui bahwa coronavirus itu sudah ada di dunia sejak tahun 200 sebelum Masehi. Sudah sejak dari dulu, lama sekali, dan akan ada banyak sekali jenis-jenis coronavirus, ada puluhan jenisnya. COVID-19 hanya salah satu dari sekian banyak coronavirus yang ada di dunia. Nah, kenapa COVID-19 ini sekarang menjadi perhatian? Karena COVID-19 ini sangat mudah menyebar di dalam satu populasi manusia. Dan jika ini virus ini sudah menyebar, terutama sekarang dengan lalu lintas manusia banyak yang lalu lalang, ya maka dia akan, penyebarannya akan sangat-sangat cepat. Dan ini dibuktikan bahwa ini sekarang sudah bisa diistilahkan menjadi pandemi. Jadi bukan hanya di Indonesia saja, seluruh dunia juga punya masalah yang sama dengan kita. Dan
Kalau sama seperti tadi katanya Pak Bahtiar itu, bahwa kalau kita mau berperang, kita harus tahu siapa musuh kita. Betul, betul. Nah, kita harus tahu bahwa COVID-19 ini pertama dia adalah virus. Iya. Kita tidak bisa lihat virusnya, tapi kita tahu struktur virusnya itu. Iya, betul. Jadi kalau dibayangkan seperti bola, kemudian yang ada duri-durinya itu, spike-nya. Nah, seluruh permukaan bola dan duri-durinya itu terdiri dari protein. Iya. Sama glikoprotein. Sehingga semua material yang bisa dipakai untuk melarutkan lemak akan bisa dipakai buat ngancurin virusnya. Virus itu. Iya. Tidak harus alkohol 70%. Kita ada bagus, tapi sabun bisa dipakai. Cairan lain misalnya seperti yang untuk cuci piring itu, cairan cuci piring bisa dipakai untuk menghancurkan. Pembersih lantai bisa dipakai untuk menghancurkan. Apapun bahan yang bisa dipakai untuk melarutkan lemak yang ada di cairan pembersih yang biasa kita gunakan sehari-hari untuk rumah tangga itu bisa dipakai untuk menghancurkan virus yang ada di permukaan yang ada di dalam rumah. Oke, baik. Tapi sebenarnya COVID-19 ini kenapa dia begitu cepat menyebar sih, Pak? Oke. Penyebarannya karena rahasianya itu ada di ujungnya dari durinya COVID-19 itu. Jadi ada bola, kemudian nanti ada duri-duri begitu. Protein S, dan di ujungnya itu ada bagian kecil namanya RBD, Receptor Binding Domain. Yang dia akan sangat mudah untuk menempel di reseptor yang ada di manusia, dan itu hanya di manusia, nggak ada di hewan. Dan ini dia sangat-sangat mudah nempel, sehingga begitu dia kesebar, maka dia akan sangat mudah menginfeksi satu manusia dengan manusia yang lainnya. Itu. Tapi kayak seperti tadi, jadi kita tahu kelemahannya seperti itu, kemudian kita tahu kelebihannya. Kelebihannya adalah dia akan sangat mudah menular ke manusia. Betul. Nah, kemudian kalau kita mau berbicara mengenai kelemahannya lagi, yang lain adalah virus ini tidak tahan dengan panas. Sehingga kalau pernah ada satu ungkapan yang memberikan definisi bahwa oh, ini nanti bisa bertahan di udara selama 4 jam. Padahal jika kita lihat di situ bahwa dia hanya bisa bertahan maksimal 2-3 jam di suhu 10-15 derajat. Indonesia 26 derajat sampai 30 derajat. Iya, betul. Di suhu 25 derajat dia hanya bertahan paling lama 2 menit. Oh, oke, nggak lama berarti ya, Pak? 26 sampai 30 derajat. Kita tunggu sebentar saja, mungkin kurang dari 1 menit dia udah hancur. Itu sebabnya kenapa Indonesia masih lebih sedikit pasiennya dan juga jumlahnya jika dibandingkan dengan Italia. Dan iklim juga. Italia 6 derajat. 10-15 derajat dia bertahan 3 jam. Kita bisa tahu apa yang terjadi dengan 6 derajat. Jadi kalau ada pertanyaan apakah nanti suhu kelembapan temperatur berpengaruh, jawabannya ya. Iya, berpengaruh berarti ya. Jadi ada ngaruhnya tuh ya Pak, kalau kita pagi jam 10 berjemur itu ada pengaruhnya. Betul sekali, ya, Pak? sangat berpengaruh untuk mengurangi paparan virus. Baik Pak. Ini nanti kita akan ngobrol lebih lanjut mengenai cara penanggulangan virus COVID-19 ini, tapi kita harus rehat dulu terlebih dahulu. Kita akan kembali lagi ya setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, 30 Minutes with Kemendagri akan kembali sesaat lagi.